wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah wa qadal mu'min muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan rahmat, ampunan dan kasih sayangnya pada kita semua malam majelis ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada siang ini adalah menjaga amanah sebagai qawam, yang secara spesifik tentunya materi ini lebih dekat untuk kaum bapak, kaum Adam yang memang mereka ditunjuk oleh Allah sebagai qawam, sebagai pilar tiang yang menegakkan sebuah bangunan. Kalau rumah tangga itu dianggap sebagai bangunan rumah, maka tiangnya, kiwamnya itu adalah sang suami. Ketika pemimpin rumah tangga yang bernama suami tidak mampu berperan seperti tiang, maka runtuhlah bangunan ini. Ya. Namun bukan berarti ini khusus untuk bapak-bapak kaum laki-laki, sebab ternyata kaumnya laki-laki ini juga tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pihak-pihak penyokong atau pendukungnya, ya. Atau dalam bahasa lain, banyak laki-laki yang tak mampu menjadi kaum bukan karena tak mampu, namun tidak diberi ruang yang cukup, tidak diberi support, tidak ada support system yang membuat laki-laki mampu untuk menjalankan tugasnya. Seperti misalnya, ya, hari ini banyak sekali lembaga pendidikan yang bersifat kejuruan, kemudian ini dibuka banyak kepada perempuan. Artinya banyak anak-anak perempuan, para siswi yang mereka sekolah di kejuruan. Kenapa? Karena mereka merasa perlu harus punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan untuk bekerja, punya kemampuan untuk mencari nafkah. Ya. Kenapa? Ada orang tua, tak sedikit dari orang tua yang suka berpesan begini sama anak perempuannya, "Dok, kamu jangan ngandelin suamimu. Kamu jangan tergantung sama suamimu, ya. Kalau kamu tergantung nanti kamu diinjek-injek. Kalau kamu itu nggak bisa mandiri, nanti kamu akan direndahkan. Kamu akan dianggap nggak ada nilainya. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu juga mampu." Ada orang tua yang berpesan semacam itu kepada anak perempuannya. Akhirnya tumbuhlah, walau alam, mungkin nasihat ibu ini karena dia trauma, mungkin ya, punya suami yang suka merendahkan dia, menghina dia, menganggap gara-gara istrinya miskin, nggak punya apa-apa, kemudian sang istri tidak punya kendali, sepenuhnya di tangan suami. Lalu sang suami mungkin dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dia menekan sang istri, ya, dalam hati istri, kalau saya mampu saya udah minta cerai nih, begitu ya. Ada seorang ibu rumah tangga yang ketika konsultasi bilang begini ke saya, "Ya, saya ini
rencananya sudah mau mengajukan gugatan cerai Ustaz, tapi nunggu nantilah. Insya Allah ini kalau tanah lunas, saya bisa bangun rumah, saya bisa bisnis saya jalan, langsung ngajuin cerai gitu ya. Dalam hati lah kok jadi begini gitu kan ya, karena dia merasa mungkin mau keluar dari suaminya, dia takut, maka dia harus mandiri terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja fenomena semacam ini dilihat dari satu sisi, ya memang mungkin harus ada yang mengambil jalan semacam itu. Tapi kalau kita kembali kepada bagaimana syariat Islam memperlakukan atau mendudukkan posisi laki-laki dan perempuan, tentu saja ini bukan kondisi yang ideal ya. Kenapa? Karena memang laki dan perempuan diciptakan bukan untuk bersaing, tetapi untuk bekerja sama. Allah letakkan perempuan bukan di bawah untuk diinjak-injak, bukan di atas disanjung seperti dewa-dewi, tetapi di samping karena dia berperan sebagai mitra atau partner bagi pasangannya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ya, ayat yang menjadi dasar dari tema ini adalah surat An-Nisa 34, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, para suami maksudnya, adalah qawwamun, pemimpin bagi kaum wanita ya, 'alan nisa. Kenapa Allah tetapkan demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Sebagian dari mereka dilebihkan di atas sebagian yang lain. Maksudnya apa? Kaum laki-laki ini punya banyak kelebihan dibandingkan dengan kaum perempuan. Ini alasan yang pertama. Dan kalau kita lihat sejarahnya, maka kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dibandingkan kaum perempuan ada dua. Satu, kelebihan yang ditinjau dari dimensi sejarah dan peran hidup laki-laki. Bayangkan 124.000 nabi, 313 rasul, tidak ada satupun yang perempuan. Ya, semuanya utusan Allah adalah laki-laki. Mayoritas para khalifah itu adalah laki-laki. Mayoritas para sahabat mujahid di medan perang itu adalah kaum laki-laki. Mayoritas para ulama, tokoh masyarakat itu adalah kaum laki-laki. Ini adalah fakta sejarah bahwa Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Ya. Kemudian ada yang sifatnya itu adalah physically. Jadi tadi dari history, kemudian physically, di mana tubuh laki-laki secara umum, ya, tinggi badannya, kontur, tekstur kulitnya, kemudian volume otaknya, secara umum laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Ya, ini aspek yang membuat mereka punya keunggulan. Yang kedua adalah keunggulan yang sifatnya hukum syar'i, hukum syariat. Ada beberapa, ya, 5 lah yang disebutkan para ulama. Satu, laki-laki kalau lahir langsung nyembelihnya 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Akikoh. Ya, laki-lakinya itu miskin, perempuannya kaya raya, anaknya miliarder, tapi kalau perempuan dia tetap 1. Mau dia nyembelih 2, 3, 4, 5, 10, yaitu terserah tambahan, tapi wajibnya cuma 1. Ya, laki-laki kalau memang mampunya cuma 1 ya nggak apa-apa juga, tapi hukum asalnya adalah 2. Yang kedua, laki-laki itu warisannya 2 kali dibandingkan dengan perempuan. Walaupun ya, misalnya ibu jenengan itu orang tua jenengan meninggal dunia, terus ahli warisnya ada 2, yang 1 laki-laki kaya raya punya bisnis, yang 1 perempuan
suaminya miskin lagi, ya, dan dia nggak punya apa-apa, maka tetap warisannya 1:2, laki 2, perempuan 1. Yang ketiga, dalam masalah diat itu denda kalau kita melakukan tindak kriminal. Dalam Islam, kalau kita nggak sengaja nabrak seorang perempuan sampai meninggal dunia, mau perempuan itu nenek-nenek ataupun balita, maka kena denda 50 ekor unta. Tapi kalau yang kita tabrak itu laki-laki, ya, apapun yang penting jenis kelaminnya laki-laki, maka dendanya 100 ekor unta. Ya. Kemudian yang keempat, dalam persaksian. Dalam persaksian, yang perempuan itu profesor doktor, nilainya separuh dari laki-laki yang mungkin cuma lulus SD. Jadi 1 laki-laki nilainya 2 perempuan dalam masalah kesaksian. Dan yang kelima, bahwa laki-laki punya hak atau diizinkan memiliki jodoh lebih dari 1, sementara perempuan tidak boleh lebih daripada 1. Inilah kelebihan-kelebihan yang sifatnya taklif syariat. Ya. Namun di sini ada yang menarik, ya. Yang Allah sebutkan di situ adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Allah menyebut dengan kata-kata ar-rijal, bukan az-zakar. Ya, zakar itu artinya laki-laki, unsa itu laki-laki dalam perempuan. Dalam Quran disebutkan walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Namun di sini Allah menyebut tidak dengan kata-kata az-zakaru qawwamuna 'alal unsa, tetapi Allah menyebut dengan kata-kata ar-rijal. Apa bedanya zakar dengan ar-rijal? Bedanya, kalau az-zakar identik dengan hal yang bersifat biologis, jenis kelamin, zakarun. Sedangkan kalau unsa, kalau rijal, bukan sekedar aspek biologis, tapi aspek peran dan nilai strategis. Dengan kata lain, ar-rijal itu dia adalah laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki, mental dan jiwanya laki-laki, lahir batin laki-laki. Sebab ada orang yang lahirnya itu laki-laki, mentalnya banci, itu juga ada, gitu kan, ya. Ada laki-laki yang mentalnya perempuan, ya, dia jiwanya malah banci. Ini bukan rijal yang seperti ini. Maka Allah menyebutkan kata-kata rijal untuk menegaskan bahwa yang punya kelebihan di atas perempuan adalah bukan sekedar modal jenis kelamin, tetapi dia punya fungsi sebagai rijal. Biasanya kata-kata rijal itu diterjemahkan dengan nama tokoh utama, ya. Dia pengambil keputusan, dia disebut rijal atau pemimpin, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah telah menetapkan seorang laki-laki sebagai pemimpin untuk alasan yang pertama tadi, yaitu apa? Karena Allah kasih kelebihan laki-laki di atas perempuan. Tentu saja ini sifatnya umum, general. Kenapa? Kalau person barangkali ada perempuan yang lebih kuat badannya, lebih cerdas otaknya, lebih banyak duitnya, lebih hebat pengaruhnya, itu ada. Tapi secara umum itu jumlahnya kalah dengan kaum laki-laki, ya. Alasan kedua, kenapa Allah memilih laki-laki menjadi pemimpin di atas perempuan, ya. Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk istri dan anaknya, ya. Maka ini menarik, ya. Kalau yang pertama aspeknya aspek kelebihan yang automatically biasanya melekat pada laki-laki, maka yang kedua adalah sesuatu yang memang menjadi karakter ataupun sifat seorang laki-laki, yaitu menafkahi keluarga. Ada sebuah beban yang harus dipikul oleh laki-laki, yaitu memikul amanah berupa
nafkah. Bahkan disebutkan bahwa kalau laki-laki tidak punya kemampuan nomor 2, yaitu kemampuan memberikan nafkah, nilai kelelakiannya hilang separuh. Ya, kejantanan laki-laki bisa tak dirasakan, tak diakui ketika aspek nomor 2 tidak dia penuhi. Dia tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Jemaah yang dirahmati Allah, dan di sini ada yang menarik ketika Allah menyebutkan apa? Bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian, ya, bukan semuanya. Maka kata Allah, laki-laki yang qawam, laki-laki pemimpin sejati itu kalau ngasih duit kepada istri jangan semuanya. Nek semuanya itu bukan laki-laki. Jadi ibu-ibu nanya sama suaminya, Mas minta uang belanja, iki wes entek gitu ya. Iya udah gak ada lagi. Wah, bukan laki-laki. Ya, sebab kata Allah, laki-laki sejati kalau ngasih nafkah apa? Sebagian aja, jangan semuanya. Ya, kenapa sebagian? Ya tentu satu, untuk kepentingan si suami, dia harus punya posisi bergaining, dia harus lebih dihargai, diakui kepemimpinannya. Ya, kenapa? Masih punya simpenan. Ya, kalau nanti nggak punya simpenan, dia harus menghadapi kondisi-kondisi emergensi, dia nggak punya jalan. Ya, yang kedua, kenapa kok harus sebagian? Karena laki-laki punya kewajiban selain kepada istri dan anaknya. Ya, dia punya bapak ibu yang harus dia bantu. Ya, kalau jenengan ibu-ibu punya orang tua yang membutuhkan, Anda kalau mau ngasih harus izin dulu sama suaminya. Tapi kalau suami dia mau ngasih kepada bapaknya, ibunya, tetangganya, orang mau ngasih ke Palestina, Gaza, mau ngasih anak fakir miskin, janda dan sebagainya, itu haknya laki-laki. Ya, nggak perlu izin. Nggak perlu izin itu bukan berarti nggak boleh, ya. Nggak perlu itu kalau memang tidak diperlukan, nggak usah gitu, ya. Tapi kalau tanpa izin kemudian ribut dan berantem, nah sebaiknya musyawarah, gitu loh maksudnya. Nggak perlu itu bukan dilarang, ya. Nggak perlu itu artinya secara hukum fikih, tapi dalam hukum muamalah tentu saja ada pola yang tidak sesama itu, ya. Terutama misalnya lawang untuk istri dan anaknya saja masih belum mencukupi, kok dia belok investasi tanpa sepengetahuan istri. Atau yang kedua, si laki-laki ini memang dikenal boros, nggak pandai mengelola uang, minus yang namanya literasi finansial, sementara istrinya accounting, ya, istrinya auditor, pinter ngerti betul bagaimana arus uang itu. Maka sebaiknya memang kalau demikian harus cerita. Kalau nggak cerita panjang urusannya, ya. Tapi ada yang nggak perlu. Kenapa? Suaminya sudah punya slogan seperti BMT Amanah Ummah, opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti, rampung, gitu loh, ya. Ada yang slogannya semacam itu sehingga istri juga sudah pokoknya butuh apa garek jaluk, begitu kan, tanpa dia harus kemudian tahu duit suaminya berapa, di mana dan kemana, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat yang menjadi dasar tentang kenapa laki-laki ini menjadi qawwam, ya. Kemudian para ulama menjelaskan beberapa definisi tentang qawwam, ya. Disebutkan di sini, ayat ini menjelaskan bahwa relasi suami dan istri ini begitu kuat dalam kepemimpinan keluarga. Para ulama klasik memahami ayat ini bahwa suami adalah pemimpin, pengayom dan bertanggung jawab terhadap perempuan dalam semua aspeknya, ya. Istri sakit tetap suami yang tanggung jawab. Istri ya, bodoh dalam arti nggak kenal agama, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, tetap suami yang kena, ya.
istri nggak bisa jadi anak, istri nggak bisa mengelola rumah, tetap laki-laki yang kena omelan. Inilah beratnya tugas sebagai seorang qawwam. Nanti kalau kita pelajari semua aspek tentang kelelakian, kita baru bisa menyelami dan merasakan kebenaran sabda Nabi yang mengatakan, seandainya aku diizinkan, ya, seandainya aku seandainya diperbolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain, pasti yang aku izinkan hanya seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak seorang suami dan saking beratnya tanggung jawab yang dia pikul, ya. At-Tabari menafsirkan qawwam sebagai nafidul amr, pelaksana tugas dan pelindung, yang mengatur dan mengajari dikarenakan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, ya. Ibnu Katsir mengatakan qawwam adalah kepala rumah tangga dan pendidik wanita jika dia salah, ya. Sementara Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan qawwam artinya penguasa, ya. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan qawwam adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi, telah hilanglah sifat qawwam pada dirinya, sehingga dalam kondisi seperti ini istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ini tulisan termuat dalam Hikmatur Rahmah konsep qawwamah, ya, dalam jurnal Al-Musawwah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu lagi pendapat Imam Qurtubi yang menarik. Definisi qawwam adalah laki-laki yang punya kemampuan membuat istrinya betah tidak keluar rumah, ya. Kelihatannya ini sederhana. Suami yang qawwam adalah suami yang membuat istrinya sukun, tenang, nggak bergejolak, tinggalnya di dalam rumah, nggak pengen kelayapan, nggak pengen keluyuran, ya. Saya memahami kalimat ini kelihatannya simple, pendek, tapi konsekuensinya sangat berat, ya. Ibu-ibu itu tempatnya adalah sumur, dapur, kasur, tapi fakta yang kita terima, yang kita rasakan, ibu-ibu itu makhluk yang doyan belanja, ya. Suka membeli sesuatu, suka dengan harta, suka dengan, ya, kalau Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, ini kan kewajibannya laki-laki, ya. Tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita, kamu beri makan kalau kamu makan, kamu berikan pakaian kalau kamu berpakaian. Seakan-akan ini isyarat perempuan suka kuliner dan shopping, ya, seneng dengan menu terutama yang baru-baru. Apalagi dalam psikologi laki perempuan, laki-laki itu cenderung sesuatu yang permanen dan paten, sudah paham dan kenal, sementara perempuan lebih suka mencoba hal-hal yang baru. Dia buatan Bu, jangan mestinya diajak makan, pengennya nyari yang baru, ya. Kenapa? Karena bagi laki-laki itu semua adalah biasa, tapi bagi perempuan semuanya harus istimewa. Maka dia sukanya mencari hal-hal yang baru. Itulah yang pertanyaan paling pusing untuk saya jawab kalau dapat voice note ataupun SMS berbunyi, Mas, boleh ke oleh-oleh di Simo yang belum pernah dibawain. Waduh, apa ya gitu, ya. Gawain apa ya gitu kan, ya. Kadang-kadang, ya, sesuatu yang bagi kita, kalau ini laki-laki Bu, ya, karakternya sukanya yang sudah pasti-pasti aja. Misalnya kalau di kota jenengan ayam kampung, ya udah warung yang ini gitu kan. Daripada nyoba yang lain belum tentu enak, mendingan yang sudah pasti jelas gitu loh. Nek perempuan nggak demikian, ya, buat nyoba sana lah, masa itu terus begitu kan, ya. Ya, itu
Ya. Nah, dengan tabiat perempuan yang seperti ini, gitu kan ya, maka membuat perempuan betah di rumah itu tidak mudah. Ya, membuat perempuan itu kok nggak pengen kemana-mana itu tidak gampang. Dengan kata lain, pernyataan Imam Al-Qurtubi ini sangat mengisyaratkan, nek kamu pengen bojomu betah di rumah, yo isi rumah dipenuhi. Nek perlu enek Indomaretnya nang omah. Ya. Kan sampai ada ya konten seorang ibu rumah tangga yang dia bikin Indomaret di dalam rumahnya, men nggak metu-metu, lengkap. Itu nek laki-laki jarang bikin konten begituan, ya. Adanya perempuan. Ya. Yang kedua, ya bukan cuma tentang terpenuhi semuanya, karena faktanya ada suami yang sudah bisa membuatkan rumah besar, mewah, lengkap, ada kolam renang, ada fitness, ada bathroom air panas, air dingin, ada ruang nge-gym dan macam-macam, tapi istrinya tetap gak kerasan. Ya, sebaliknya ada yang rumahnya sederhana, simpel, kecil, tapi istrinya begitu kuat untuk tidak kemana-mana. Suaminya bilang jangan pergi, yo jangan pergi. Tunggu aku sampai pulang, yo tunggu aku sampai pulang. Ya, bener-bener obrol-obrol di tempat yang hanya muter-muter. Sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Dia kuat di sana. Kenapa? Dia mampu menanamkan pesan-pesan yang sangat penting tentang bagaimana seorang perempuan itu harus berbuat. Ya, bukan dalam konteks bahwa dia mentang-mentang penguasa, tapi dia mampu meyakinkan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi tidak gampang, ya. Maka ya saya lebih suka untuk memahami pendapat Imam Qurtubi ini bahwa membuat seorang perempuan itu betah, nggak keluyuran, nggak kelayaban dalam rumahnya, bukan hanya satu aspek saja, tapi dua-duanya. Ya, wes rumahnya rodok mencukupi, tambah mental istrinya dikuatkan bahwa istana kamu di rumah, tugas utama kamu di rumah, amanah yang paling penting itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fassolihatu, maka wanita solehah itu qanitatun, yang rajin beribadah, hafidhatul lil ghaib, mampu menjaga ketika suaminya nggak ada. Menjaga apa? Menjaga kehormatan suaminya, nggak menceritakan keburukannya, menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak kemudian pergi tanpa izin suaminya, menjaga harta dan anak yang dititipkan, berarti punya kemampuan untuk mengelola ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita mundur dari penjelasan pertama tentang fenomena adanya kaum wanita yang mulai banyak memenuhi tempat atau sekolah-sekolah kejuruan, sekolah yang mengajarkan lab skill, keterampilan dalam hidup, pinter masak, pinter ini, pinter itu, tapi arahnya supaya perempuan ini bisa kerja, entah di pabrik, di perusahaan, di sektor publik, yang akhirnya ini mau tidak mau mengurangi porsi laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan ini bukan dalam konteks untuk menyalahkan atau menganggap ini menyimpang, tapi kita berbicara dari sisi bahwa asli untuk perempuan itu qarna fi buyutikunna, hendaknya kamu tetap tinggal di dalam rumahmu. Sedangkan aslinya untuk laki-laki adalah infiru khifafan wasiqala, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat. Ini konteksnya jihad fisabilillah. Tetapi kalau mau kita kembangkan, memang aslinya laki-laki itu berada di luar rumah. Ya. Dalilnya tadi, ketika Allah mengatakan hafidhatul lil ghaib, perempuan itu mampu menjaga ketika suaminya nggak ada. Ini menunjukkan bahwa suami memang suka pergi, jarang di rumah, ya. Banyak
beraktivitas di luar rumah, dan ini memang tabiatnya laki-laki, baik untuk mencari nafkah, berjihad fisabilillah, menuntut ilmu, berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, silaturahmi, dan semua aktivitas yang menghajatkan seorang laki untuk dari rumahnya. Maka inilah dia menjadi qol, ya. Nah, jemaah sekalian, maka apa yang terjadi pada fenomena seorang ibu yang menasihati anak perempuannya, kamu kudu bisa cari duit sendiri, kamu jangan tergantung sama suami. Kalau itu untuk merespon situasi, ya memang realita yang dihadapi seperti itu, tapi aslinya tidak demikian. Kenapa? Ketika seorang ayah mampu memilihkan calon untuk anak perempuannya, ya, waktu akad nikah sang ayah mengatakan, sebelum saya mengakadkan engkau dengan putriku, aku ingin menyampaikan pesan-pesan penting. Anak putriku adalah perempuan yang aku rawat dengan darah dan air mata, dengan keringat dan semua harta. Aku pertahankan semua kemampuanku untuk melindungi kehormatannya. Aku mati-matian untuk membuat air matanya tidak tumpah. Aku lindungi dia dengan segenap jiwa dan raga. Aku melakukan semuanya untuk memberikan yang terbaik padanya. Aku sudah mengeluarkan banyak harta untuk membuat dia jadi seperti sekarang, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2. Dan hari ini aku akan berikan kepadamu cuma-cuma, ya. Mahar yang kamu berikan bukan untukku, tapi sebagai pemuliaan kepada putriku. Maka aku berpesan, nah ini pesan seorang bapak kepada anak perempuannya yang akan dinikahi. Lalu dia menyampaikan pesan-pesan itu kepada si calon suaminya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan an-nikahu riqqatun, nikah itu perbudakan. Maksudnya apa? Perempuan akan jadi budak, suami akan jadi tuan. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Di zaman dulu, kalau saya punya budak, perempuan atau laki-laki, terus saya ini nggak punya uang, saya butuh duit, maka saya akan menemui budak, saya mengatakan, ya, nah, Bapak sudah nggak bisa lagi bertahan hidup. Harta satu-satunya cuman kamu, maka terpaksa, ya, Bapak juga udah berat ngebiayain kamu, udah nggak punya harta yang cukup, Bapak mau jual kamu. Ini budak ya, bukan anak ya, budak yang dihasilkan dari medan perang atau beli di pasar budak yang legal. Sekarang sudah nggak ada tapi ya. Maka si anak atau si budak ini akan mengatakan dengan sedih tapi sadar, Pak, ya saya bisa memahami perasaan dan kondisi Bapak, tapi saya cuma pengen pesan, tolong carikan tuan sebaik Bapak, jangan jual saya ke sembarang tuan. Saya betul-betul sudah mengalami sekian tuan dan saya trauma, dan baru kali ini saya merasa senang dengan Bapak, ya. Kami merasa diperlakukan seperti manusia. Kalau Bapak ingin menjual kami, juallah kepada tuan yang baik hati, yang peduli kepada manusia. Itu biasanya ada pesan-pesan begitu, ya. Maka kalau jenengan nonton film-film perbudakan, kakak beradik ini ketika dijual ternyata beda tuan, gitu ya. Seperti yang terjadi pada Bilal dan adiknya ketika ditangkap oleh orang-orang Arab, kemudian dijual, ternyata Bilal dijual kepada Umayyah bin Khalaf, adik perempuannya dijual kepada yang lain. Wah, itu sedih sekali itu, ya. Kakak beradik tapi beda tuan, gitu kan, ya. Nah, dalam konteks Umar bin Khattab mengatakan an-nikahu riqqatun, nikah itu perbudakan, maka pilihlah tuan yang terbaik yang akan menjadi majikan bagi budak itu. Maksudnya apa? Setelah kamu menjodohkan anak perempuan, ketika kamu akan menjodohkan, ingat, anak perempuanmu nanti akan jadi budak dalam tanda kutip. Maka carilah tuan atau majikan yang baik yang akan merawat budak itu. Jadi pahami Ibu ya? Jadi konteksnya kalau dalam perbudakan dulu tuh anak yang si budak mengiba-iba kepada majikannya, ya saya pengennya sih
nggak pengen pisah dengan tuan, dengan majikan, tapi ya Anda butuh untuk menjual kami, ya udah, kami nggak punya hak, ya. Tapi tolong kalau bisa kami jangan dijual ke sembarang orang, ya. Nah, seperti inilah sikap seorang bapak ketika dia akan menjodohkan, dia berusaha memilihkan tuan yang baik, sebab besok anak perempuan kita dia punya kewajiban untuk berbakti taat kepada tuannya yang baru. Kalau selama ini dia berbakti kepada kita sebagai bapak dan ibunya, besok ketika berumah tangga dia berbakti kepada tuan yang baru bernama suami. Nah, disitulah ya nasihatnya, bukan kemudian ini kalau konteksnya perbudakan, budak, kamu jangan mengandalkan majikanmu, kamu kudu kerja, kamu kudu begini begitu. Ini menjadi tidak tepat, ya, sebab kalau seperti itu nanti dia tidak akan bisa mengabdi dengan sepenuh hati. Berbeda ketika seorang ibu menasihati anak perempuannya, kamu nanti akan bertemu dengan tuan yang baru. Majikan yang baru itu bernama suami. Dia yang bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat kamu. Dia yang bertanggung jawab pada semua kebutuhan kamu. Ya, maka si bapak akan memilih laki-laki yang tepat. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan apa? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang laki-laki yang engkau sudah ridho dengan agamanya, engkau ridho dengan akhlak dan perangainya, fazawwijuhu, maka jodohkan putrimu dengan laki-laki ini. Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini bicara idealnya nggih Bu ya. Idealnya ketika kita akan menjodohkan putri kita, pesan-pesan kita bukan supaya anak perempuan kita kudu pinter bisnis, kudu jangan mau kalah sama suami, bukan demikian, ya. Tapi dia diajari untuk kemudian punya sifat taat kepada suaminya nanti, sementara tugas si bapak mencarikan pendamping buat anak putrinya yang benar-benar akan bertanggung jawab lahir batin. Baru kalau itu terjadi seimbang. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya, si perempuan dituntut diajari untuk mampu mandiri, tidak tergantung pada suami, ya, sementara si bapak tidak mencarikan laki-laki yang bertanggung jawab, maka yang terjadi ya akhirnya laki-laki tidak bisa menjadi qawwam, perempuan tidak bisa menjadi bidadari di rumahnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Namun sekali lagi itu bukan berarti bahwa perempuan nggak boleh mandiri, ya. Kenapa? Karena ada fakta dan realita yang memang harus kita terima. Qadarullah, suami diuji dengan sakit. Qadarullah, suami memang bukannya males, tapi batas kemampuannya cuma segitu. Dia bukan pemalas, dia bekerja keras, tapi bebannya berat, ya. Sekarang kalau anaknya 10, 11 dia tetap UMR ya abot ya. Suaminya itu kerja sebelum subuh, pulang jam 10, ya. Dengan beban semacam ini, dia tetap nggak cukup, gitu kan. Maka disinilah ya seorang istri tetap dituntut untuk membantu suaminya, dan itu sudah menjadi ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Apa itu? Nabi SAW mengatakan min asratis sa'ah fusumut tijarah hatta tu'inal mar'atu ala zawjiha fit tijarah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah pasar akan menyebar, sehingga perempuan tetap harus membantu suaminya bekerja jualan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian berbicara tentang memikul amanah di sini begini. Buat bapak-bapak sebagai qawwam, maka harus melihat istri dan anak yang Allah titipkan kepada kita betul-betul menjadi ladang amal, medan amal soleh yang paling besar dalam hidupnya.
Ya, satu contoh. Ketika Nabi mengatakan idza mata benu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia, amalnya akan putus kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yuntafa'u bihi, 3 waladun sholihun lahu. 3-tiganya ini bisa terwujud dalam satu amalan. Apa itu? Membiayai anak sekolah. Amalannya 1, ya, membiayai anak kita yang sekolah, dapat 3-tiganya. 1 sedekah jariyah, yang kita berikan kepada anak kita itu sedekah, dan ini sedekah jariyah. Kenapa? Karena dipakai sama anak kita untuk belajar menuntut ilmu, dan ilmunya nanti bermanfaat. Ya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Ketika kita membiayai sekolah anak kita, maka jadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Anak itu nanti jadi ustadz, jadi kiai, jadi pengajar, jadi apalah, pokoknya dia mengajarkan. Itu kalau pondok. Kalau dia adalah seorang guru di sekolah, sama dia juga akan mengajarkan ilmu itu. Dan yang ketiga, wa waladun sholihun lahu, karena dia itu alim, karena dia itu punya ilmu agama yang bagus, maka dia tak pernah putus berdoa buat bapak dan ibunya. Maka anak itu akan mendoakan. Ya, jemaah sekalian, tapi saya menemukan insight menarik di sini. Ya, kenapa Nabi kok menyebutkan yang pertama kali adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Kenapa kok Nabi nggak nyebutkan anak soleh dulu? Ya, memang urutannya begitu, Pak. Nek mau dapat anak soleh, 1 harus sedekah jariyah dulu. Ya, nek sudah sedekah jariyah, baru anaknya dapat ilmu. Nek anaknya sudah berilmu, baru anaknya doain. Nek maunya mengkur didongake, nggak mau modal, gitu ya. Ini khawatir kita nggak dapat, gitu loh. Ya, maka Nabi menggunakan sedekah terlebih dahulu. Kita nafkahi anak kita dulu, ya. Baru anak kita nanti apa? Dapat ilmu, dan setelah dapat ilmu dia mendoakan. Ini kalau yang kita maksud satu amalan memuat 3-tiganya. Tapi boleh jadi 3-tiganya terpisah. Artinya begini, kita bersedekah bangun masjid itu nggak ada urusannya dengan anak kita, gitu kan? Memang ini jariyah tersendiri. Anda belum punya istri atau Anda belum punya suami, terus Anda menuntut ilmu, menyebarkan, yaitu adalah ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Tapi boleh jadi kadang-kadang bergabung dalam satu amalan. Nah, buat kita-kita yang masih punya anak peserta didik, ini adalah amalan yang paling utama. Ya. Sehingga begini Bapak Ibu, terkhusus buat Bapak-bapak, Anda sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istri dan anak. Inilah medan jihadnya seorang qawwam. Jangan sampai dia kemudian melewatkan, ya, momentum atau peluang yang Allah berikan kepada dia. Sebab masih ingat mungkin dulu kajian kita tentang Rabbik firli wali walidayya, di situ ada kata-kata walidayya, ada kata-kata abawayya. Kalau abi umi itu adalah tugas yang identik dengan harta benda, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Sedangkan kalau wali walidayya itu tugasnya kama robbayani sogiro. Sehingga jangan sampai kita hanya berperan menjadi abi dan umi buat anak-anak kita, tapi menjadi walid dan walidah buat anak-anak kita. Kenapa? Karena yang didoakan sama anak bukan Rabbik firli wali abi wa umi, tapi Rabbik firli wali walidayya. Dan ketika menyebut kata-kata wali walidayya, Rasul katakan apa? Bukan sebagaimana keduanya ngasih jajan pada saya, sebagaimana keduanya membelikan baju untuk saya, bukan. Tapi apa? Kama robbayani shogiro, sebagaimana kedua-duanya memberikan perhatian, pendidikan kepada saya. Ya. Maka dalam hal ini sering kami pesankan, nek bisa anak kita yang masih kecil itu belajar bismillahnya dari bapak ibunya, baca astagfirullah yang ngajarin bapak ibunya, baca al-fatihah yang ngajarin bapak ibunya, baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah
itu yang ngajari bapak dan ibunya. Supaya apa? Supaya besok ketika anak mau minum baca bismillah yang dapat pahala bapak dan ibunya. Supaya besok ketika anak pakai baju baca bismillah, jatuh mengucap innalillah, berbuat dosa astagfirullah, ya takjub subhanallah, itu semua berpulang kepada bapak dan ibunya. Jangan sampai anak kita baca bismillah yang dapat pahala guru TK-nya, ya, sholat baca al-fatihah yang dapat guru TPK-nya, ya, berbuat maksiat baca istighfar yang dapat pahala guru SD agamanya, ya, dan seterusnya. Lalu bapak ibu tidak kebagian karena menyia-nyiakan momentum di mana anak itu mendapatkan pengajaran dari bapak dan ibunya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini tentang amanah tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, ini mudah-mudahan pikiran yang harus menjadi sepakatnya kita sebagai orang tua. Apa itu? Jangan sampai kita mencintai, menyayangi, mengasihi, memberi anak-anak kita karena mereka soleh, solehah, karena mereka taat, karena mereka merupakan jawaban mimpi-mimpi kita. Ya, tapi tetaplah kita memberi mereka semata-mata karena itu anak kita, karena itu amanah yang Allah titipkan. Jadi adapun mereka soleh, nurut, taat itu bonus tambahan. Tapi saya mencintai kamu, menyayangi kamu bukan karena kamu soleh, kamu taat, tapi karena kamu anakku. Ini orang tua harus kuat ngomong kayak gini di depan anak. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Abi Umi akan tetap mencintaimu. Ya, kalau kamu taat itu kembali kepada kamu dan kamu meringankan Abi Umi. Tapi kalau kamu kemudian maksiat, ya, Abi Umi tidak akan mengurangi kasih sayang kepada kamu. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Sebab apa? Memang itu semata-mata karena apa? Ini perintah Allah. Nanti ibu juga begitu. Kalau ibu taat kepada suami bukan karena suamiku pinter, ganteng, saldonya banyak, kemudian orangnya rela, bukan. Kalau itu terjadi, ya itu bonus tambahan lah, ya. Tapi Anda melakukan, ini yang nyuruh adalah Allah. Ya, aku melakukan karena pengen dapat ridho Allah. Adapun kok kemudian suaminya seperti yang tadi diceritakan, alhamdulillah Allah kasih tambahan di dunia. Tapi kalau tidak, ya yang penting saya sudah melaksanakan perintah. Laki-laki juga demikian. Anda mencukupi kebutuhan istri bukan karena dia solehah, bukan karena dia taat, tapi karena ini amanah yang harus kita rawat dan kita jaga. Kok istri sudah diginiin masih nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, ya sudah tanggung jawab saya, ya saya tidak sampai ke sana, ya. Artinya begini, ya, ada dosa-dosa yang bagi suami menceraikannya lebih besar madorotnya daripada dia mempertahankannya walaupun dia tidak bisa membimbing 100%, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah amanah yang berat, ya, tetapi Rasulullah SAW memberikan janji yang istimewa. Apa itu janjinya? Man ubtuliya, siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang rewel, dengan anak-anak yang berat sulit diatur, tetapi fa'ahsana ilaihinna, dia tetap berbuat baik, ihsan kepada anak-anaknya, kunna lahum sitron yaumal qiyamati minan nar, maka mereka nanti akan menjadi benteng api neraka bagi kedua orang tuanya. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan amanah sekaligus juga kabar duka yang kita mungkin sudah mengetahui bersama. Salah satu ustadz kita, guru kita, Ustadz Arifin Badres, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tadi malam jam 22.40 setelah perjuangan beliau bersabar dengan penyakitnya yang cukup panjang, ya, terakhir harus sampai pada transplantasi ginjal, ya, tetapi qadarullah ma syaa, dari mulai operasi hari Ahad tanggal 10 yang silam sampai hari ini tanggal 17, berarti hampir 1 pekan, beliau akhirnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon, Allah sudah memandang cukup amal beliau yang banyak, jejak-jejak asar kebaikan beliau di majelis ilmu digital maupun yang offline, juga kebaikan-kebaikan beliau yang lain, ya. Maka
Mari kita berdoa untuk beliau, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik, keluarganya diberi kesabaran, ya, dan kita tetap tidak kehilangan pahala kebaikan dari apa yang beliau tinggalkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wabdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama naqqaitas sawbal abyad minad danas. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.